Pertama, peradaban manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya perempuan. Perempuan juga memiliki andil dalam menciptakan generasi manusia bersama-sama dengan lelaki. Melalui hubungan biologis pertemuan antara sperma dan ovum, inilah kita manusia lahir, tumbuh, dan menjadi bagian dari peradaban manusia. Kenapa wanita harus memiliki rasa malu? Terkhusus bagi seorang muslimah, rasa malu adalah mahkota kemuliaan bagi dirinya. Rasa malu yang ada pada dirinya adalah hal yang membuat dirinya terhormat dan dimuliakan. Ketika para perempuan menyadari fitrahnya, maka dia akan paham bahwasanya rasa malu itu pun menjadi hak baginya. Bagaimana kedudukan wanita dalam pandangan Islam? Wanita dalam Islam adalah kedudukannya sama tingginya dengan kaum laki-laki, karena wanita memiliki istimewaan yang lebih daripada laki-laki. Namun, apabila wanita itu sudah berkeluarga, maka kedudukannya 3 kali lipat lebih tinggi daripada kedudukan ayah. Bagaimana Islam memposisikan perempuan sesuai hak dan kodratnya? Dalam konteks ini, sesungguhnya Islam yang norma-norma berasal dari utusan wahyu ilahi telah menempatkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat dan mulia sesuai dengan kodrat dan tabiatnya. Tidak berbeda dengan kaum laki-laki dalam masalah kemanusiaan dan hak-haknya. Bagaimana kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan? Manusia, laki-laki dan perempuan tidak pernah dibedakan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan derajat yang sama, maka manusia tidak dapat membedakan satu sama lain meskipun mereka memiliki peran yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Peran manusia dalam hidupnya dapat disebut sebagai peran sosial. Bagaimana cara menghargai seorang wanita? 4 cara menghormati wanita dalam sebuah hubungan. Yang pertama, memberi kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu fondasi untuk hubungan yang hebat. Yang kedua adalah bersikap baik padanya. Bersikap baik kepada pasangan harus berbeda dengan orang lain. Yang keempat, dapat diandalkan. Serta yang terakhir adalah menerima apa adanya. Apa dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya berbohong, mengadu domba, berzina, tidak merawat suami yang sedang sakit, tidak mencegah suami melakukan kemungkaran, aborsi, memamerkan aurat selain kepada suami, hingga menelantarkan anak. Dosa apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam zina merupakan perbuatan dosa besar yang dibenci dalam Islam. Orang yang melakukan macam zina dipastikan akan menerima murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bahkan memberlakukan sanksi berat bagi para pelaku zina. Hukum dari zina telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Apakah saat haid tidak boleh begadang? Begadang atau kurang tidur pada saat menstruasi dapat meningkatkan hormon kortisol atau hormon stres, membuat menstruasi menjadi terasa menyiksa. Saat sedang datang bulan, pastikan beristirahat dengan sedikitnya 7 jam dalam satu malam. Baik bertahan pada suhu yang lebih rendah daripada pria. Yang kedua, lobus penciuman yang lebih baik. Ketiga, memiliki komunikasi yang lebih baik. Keempat, lebih baik melawan infeksi. Dan kelima, hidup lebih lama. Kenapa wanita diistimewakan dalam Islam? Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya, kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat, seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup.
Apa tujuan kita hidup di dunia menurut Islam? Dapat dikatakan bahwa tujuan hidup dalam Islam bagi manusia adalah menunaikan penghambatan dan pengabdian dalam makna yang luas kepada Allah Ta'ala. Sedangkan perannya di muka bumi adalah sebagai khalifah pemimpin di alam semesta ini. Siapa wanita yang sering disebut dalam Al-Quran? Maryam merupakan satu-satunya wanita yang namanya diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Bahkan salah satu surahnya ada yang dinamai dengan surah Maryam. Surah ke-19, Maryam disebut 34 kali dalam Al-Quran. Maryam menjadi panutan bagi wanita Islam di dunia. Pada hakikatnya tidak semua orang bisa menikmati kesabaran ketika dalam menghadapi ujian hidup. Maka dari itu kita hendaknya selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berdoa agar diberikan kesabaran dan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah Allah sebagai penolongmu dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersama dengan orang-orang sabar dan akan memberikan pertolongan bagi mereka yang mau menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Manusia tidak dapat membedakan satu sama lain meskipun mereka memiliki peran yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Peran manusia dalam hidupnya dapat disebut sebagai peran sosial. Bagaimana cara menghargai seorang wanita? 4 cara menghormati wanita dalam sebuah hubungan. Yang pertama, memberi kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu fondasi untuk hubungan yang hebat. Yang kedua adalah bersikap baik padanya. Bersikap baik kepada pasangan harus berbeda dengan orang lain. Yang keempat, dapat diandalkan. Serta yang terakhir adalah menerima apa adanya. Apa dosa wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya berbohong, mengadu domba, berzina, tidak merawat suami yang sedang sakit, tidak mencegah suami melakukan kemungkaran, aborsi, memamerkan aurat selain kepada suami, hingga menelantarkan anak. Dosa apa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam zina merupakan perbuatan dosa besar yang dibenci dalam Islam. Orang yang melakukan macam zina dipastikan akan menerima murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam bahkan memberlakukan sanksi berat bagi para pelaku zina. Hukum dari zina telah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Apakah saat haid tidak boleh begadang? Begadang atau kurang tidur pada saat menstruasi dapat meningkatkan hormon kortisol atau hormon stres, membuat menstruasi menjadi terasa menyiksa. Saat sedang datang bulan, pastikan beristirahat dengan sedikitnya 7 jam dalam satu malam. Maka dari itu kita hendaknya selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak berdoa agar diberikan kesabaran
dan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah Allah sebagai penolongmu dan sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang sabar dan akan memberikan pertolongan bagi mereka yang mau menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang olehnya. Apa arti surat Al-Ahzab ayat 33? Quran surat Al-Ahzab ayat 33 mengartikan bahwa dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Masturbasi atau onani adalah perbuatan yang tidak baik dan termasuk dosa besar karena syara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan akan dampaknya pada penyakit-penyakit tubuh. Dijelaskan juga pada masa yang akan datang orang yang melakukan hal itu tangannya dalam keadaan hamil ketika orang itu belum bertobat dari dosanya. Orang yang melampaui batas dalam ayat tersebut dimaksudkan ada orang yang zalim dan berlebih-lebihan. Karena Allah mengharamkan seseorang yang bercumbu selain pada suami atau istrinya. Jika seseorang melakukan onani hanya untuk membangkitkan syahwat, hukum masturbasi dalam Islam adalah haram secara umum. Karena dalam Al-Quran, surat Al-Ma'arij ayat 29 hingga 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Alasan bahwa hukum masturbasi dalam Islam itu haram karena kegiatan ini dapat mendorong pelakunya untuk selanjutnya melakukan hubungan seksual. Hal ini yang dicegah dalam Islam. Mengapa manusia harus selalu didakwahi? Karena umat Islam adalah umat yang terbaik yang telah dilahirkan. Dengan dakwah, kita bisa meruntung dunia akhirat dan bisa bersama-sama orang yang didakwahi masuk surga. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam untuk umat manusia? Islam sering didefinisikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, atau Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Apa yang dimaksud dengan tujuan utama Islam? Tujuan syariat Islam pada hakikatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta bangsa negara, agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Siapakah sebaik-baiknya wanita? Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab, yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya, dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya. Hadis riwayat An-Nasa'i Sahih. Apakah ada feminisme dalam Islam? Di dalam Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakukan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian cendekiawan muslim dan ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam. Seperti apakah hakikat kaya itu di dalam pandangan Islam? Islam mengajarkan bahwa hakikat kaya bukan dari banyak harta, namun kekayaan jiwa. Yang dimaksud dengan kekayaan jiwa adalah perasaan dalam jiwa atau diri seseorang yang senantiasa merasa cukup atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kekayaan jiwa ini disebut dengan qanaah.
Apa tujuan dan fungsi Islam bagi kehidupan manusia? Agama Islam itu berfungsi sebagai jalan untuk menggapai kemaslahatan, ketenangan, dan kedamaian serta keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Tak satu pun ajaran dari Islam, baik perintah maupun larangan, yang bertujuan untuk menciptakan kerusakan di muka bumi ini atau kesengsaraan di akhirat nanti. Jelaskan apa yang dimaksud dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Penjelasan mengenai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dimaknai sebagai masyarakat tauhid yang moderat, teladan, inklusif, dan toleran, solid, dan peduli sesama. Apakah umat Islam dilarang untuk menjadi kaya? Umat Islam tidak dilarang mempunyai kekayaan yang melimpah. Bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji keberadaan harta dari hamba-hambanya yang mau mencari. Surat apa yang mengandung makna wanita istimewa dalam Islam? Keistimewaan wanita sebagai karunia. Surat yang menjelaskan tentang keistimewaan wanita sebagai karunia terdapat di surat An-Nahl ayat 72, yang artinya, "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik." Wanita diciptakan untuk apa? Tujuan utama diciptakan manusia, termasuk perempuan, adalah untuk menjadi pemimpin. Manusia diharuskan menjaga bumi ini, memperindahnya, belajar, bekerja, dan banyak hal lagi tugas-tugas kepemimpinan lainnya. Baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa wanita yang paling mulia? Mereka adalah Maryam binti Imron, Aisyah binti Muzahim istri Firaun, Khadijah, dan Fatimah. Hadis riwayat Ahmad. Maryam binti Imron adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Maryam adalah wanita yang sangat menjaga kehormatannya dan sosok yang taat beribadah. Bagaimana cara Islam memuliakan wanita? Islam memuliakan perempuan. Tidak boleh disakiti dan dizalimi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para perempuan." Dan dalam riwayat yang lain, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku." Bagaimana Islam melihat kedudukan perempuan dibanding lelaki? Dalam Islam, kedudukan perempuan dan lelaki adalah sama. Sama-sama makhluk Allah, sama-sama menyembah Allah, dan pahala mereka sesuai dengan ujian dan perbuatan yang mereka perbuat. Apa saja keistimewaan wanita? 7 kelebihan perempuan dibandingkan pria yang jarang disadari. Yang pertama, perempuan lebih baik bertahan pada suhu yang lebih rendah daripada pria. Yang kedua, lobus penciuman yang lebih baik. Ketiga, memiliki komunikasi yang lebih baik. Keempat, lebih baik melawan infeksi. Dan kelima, hidup lebih lama. Kenapa wanita diistimewakan dalam Islam? Islam memandang wanita adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersamanya, kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin, dan mampu memberikan energi positif